Nggak pakai nitro lambat. Lah kalau motor yang spek-speknya seperti orang-orang pakai nitro pasti juga rusak. Jadi kita nominasi mesin ini juga sesuai Mas Ainur, proyeknya Mas Ainur sama Pak Arsono. Jadi yang bangun ini Mas Arsono, tapi penataannya nanti Mas Ainur. Jadi supaya nggak menghindari rusaknya motor tadi dikerjakan Mas Ainur. Jadi ininya harus gini, klepnya harus gini, terus masuknya piston harus sekian, kompresinya harus sekian, itu nanti bagian Mas Ainur. Jadi dia yang biasanya memang megang nitro tadi. Berarti harus ketemuin sama Mas Ainurnya ya berapa? Iya. Kan beda sama yang apa? Sama motor ya nggak pakai nitro beda kita. Jadi saya juga nggak pernah, soalnya kalau saya juga pasti ada nitronya. Jadi semua sudah ngerti kalau kita pakai nitro. Mesti saya tolak kalau saya di main nggak pakai nitro, saya nggak mau. Karena berangkat dari awal saya sudah pakai nitro. Speknya sudah gandeng. Iya, nitro. Ya Mas. Nah, ini bicara dari awal, dari nol berapa Mas buat ini? Kalau buat gini mungkin sekitar 12 juta lah Mas ya, satu motor ya. Untuk ngerakit mesinnya ya. Itu sekitar 12 lah, 12-an lah. Sama semuanya, sama karbu, sama semua 12-an. Belum sama nosnya Mas? Belum, nitronya kan beda lagi. Kalau nitronya itu udah sama. Nitro bisa dicek di Google ya, sama-sama sekitar 14 kalau nggak salah sekarang. Iya, 14 juta. Sama isi ulangnya. Perangkat isi ulangnya beda, itu beli sendiri lagi sekitar 5-an. Kita buat sekitar 5 jutaan. Jadi total terus sama 20 lah istilahnya. Ya 20 juta. Ya lebih mahal sistem injeksi kalau nggak salah. Injeksi kan sampai berapa puluh juta ya. Juken-jukennya kan mahal. Nitro memang nggak seberapa mahal, tapi efeknya merusak motor itu tadi. Kalau injeksi kan nggak sampai fatal ya rusaknya motor. Mungkin tinggal merubah juken ya kalau nggak salah ya. Kalau nitro kan salah sedikit memang sudah rusak semua. Jadi iya rusak semua. ambiar jadi. Ambiar. Kalau Oke, Mas. Jadi untuk risetnya itu berapa tahun Mas ini Mas? Kalau riset nitro cepet saya 3 minggu Mas. Jadi kan awalnya sudah berangkat nitro dari 2010 kan sudah main nitro kita. Jadi kemarin ini cepet, cuma madukan kompresinya lagi diturunkan, terus madukan pembakarannya bensinnya dipaskan sama spur-spurnya nitro jadi cepet. Cuma ya awal dulu habis piston 2. Awal kita setting pakai nitro kan lele 2 kali awal dulu. Lele 2 kali awal kali kita riset nitro ke GL itu lele 2 kali pistonnya. Berarti itu karena kebanyakan nitronya ya Mas? Kayaknya kebanyakan nitronya, kurang bahan bakarnya, jadi lele. Setelah itu diapain lagi? Ganti piston lagi, kita rubah spurnya nitro lagi. Jadi bahayanya itu tadi loh, kalau riset ngerubah spur nitro kebesaran langsung lele. Jadi nggak kayak karbu. Kalau karbu mungkin businya mati kalau keborosan. Nah kalau nitro mesinnya yang mati, pistonnya yang lele itu tadi. Gancet kali. Ya, repotnya seperti itu. Jadi mati, pistonnya dia langsung lele. Setting terus turun di lintasan itu habis berapa? Yang uangnya disiapkan untuk turun ke lintasan? Yang pasti nitro itu hanya sekali dipakai Mas. Jadi setting enggak pernah kita pakai nitro ya. Oh, jadi setting nggak pernah? Enggak pakai nitro. Pas main aja. Soalnya kita sudah paten ya. Jadi dulu pertama tok setting pakai nitro. Kalau sekarang enggak, Pak. Enggak. Ya mungkin apa ya, nyiapno afgas. Gas. Ya itu afgas. Kampas kopling itu saya mesti 1 kali pakai. Oli juga 1 kali pakai. Oli 1 kali pakai. Kampas 1 kali pakai. Busi pakai busi dingin ya. Itu 1 kali pakai semua. Jadi kalau busi 2 kali pakai lele busi dia, mesti jebol juga. Jadi busi pun 1 kali pakai. Busi 1 kali pakai. Jadi habis kita pakai nitro itu mesin harus dibongkar. Jadi kancingan klep itu ya buang, itu mesti buang. Ganti baru lagi kancingan klep. Jadi semua itu memang mesin didoping ya. Kerjanya kan beda lagi dia. Jadi askro harus
di center lagi lah istilahnya. Askur itu mesti munting istilahnya, kalau anak Jawa Timur itu mesti di center lagi. Terus ya kancingan klep itu pasti ganti, busi pasti ganti, kampas kopling pasti ganti, itu aja itu. Cuma menghindarinya tadi ya dari itu toh. Dari busi itu penting, fatal businya. Kalau sampai kelupaan 2 kali pakai mesti jebol motor. Saya pernah kelupaan dulu 2 kali jebol motornya karena nggak ganti busi tadi. Iya, putih-putihnya itu loh leleh, kan setrumnya dia besar, putih-putihnya leleh langsung. Leleh masuk ke piston lelehnya. Keramik gitu ya. Keramiknya pecah dia ya, mesti kalau 2 kali pakai mesti pecah. Jadi busi dinginnya ya 150 tadi ya sekali pakai buang. Kalau persiapan sekali main ya mungkin afgas saja 10 liter itu toh. Iya, sekali main. Mulai dari awal turun di Herek dulu sampai sekarang itu 8 motor itu tah? iya. Ya hampir 350-an kalau 8 motor ya. Belinya motor berapa, terus bangunnya berapa. Jadi iya. semua itu total hampir Sudah. habis 350 juta. Iya, 8 motor tapi. Anggap aja 1 motor jebol 2 kali loh. Wis berapa? Resmian belum pernah main karena saya dilarang tadi pakai nitro, nggak boleh ikut resmi ya. Jadi saya dulu pernah telepon teman saya di IMI Samson namanya. Mas, saya mau ikut drag, nggak boleh. Jangan mas, kelas Herek mulai rame. Saya pakai nitro nanti pesertanya nggak ada yang ikut seperti itu. Jadi saya sadar diri, saya mundur ya. Jadi nggak fokus ke 201. Tapi kalau saya diizinkan, saya ikut setiap kali event. Kalau saya boleh ikut main. Jadi kendalanya karena ada pemasangan nos ya? Ya itu. Jadi pihak panitia tidak tidak membolehkan. proyek untuk menurunkan motornya di acara itu. Nah itu saya yang bingung spesifikasinya FFA. Kalau FFA kan benernya boleh ya. Free for all. Lah free for all kan. Itu saya nggak boleh juga. Masalahnya di situ. Padahal saya kepingin main sama ninja bebas. Nggak boleh saya juga. Free for all saya nggak boleh juga. Sebenarnya saya kepingin riset ikut ke FFA. Karena 21 meter atau gimana ya? Ya karena pakai nitro tadi nggak boleh. Jadi Mas Tinton harapannya untuk acara event resmi itu gimana kalau motornya misalnya ingin turun? Didengerin sama panitia ya? Iya. Ya mohonlah kasih satu kelas FFA, nanti kita bisa maju bareng ya. Mungkin bengkel-bengkel atau tim lain bisa pakai nitro, jadi ayo kita berpacu di 201 tapi di kelas FFA. Saya juga kepingin bangun di FFA. Soalnya kan FFA itu kan free for all. Nah, free for all kan bebas itu mas. Jadi tapi masih dibatasi tadi, nggak boleh saya ikut. Jadi saya nggak ikut. Nyatanya nggak boleh itu tadi. Ya, kemungkinan karena voting para pendaftar ya. Itu kan mereka juga nggak pakai doping nos. Ya. Takutnya nanti mereka itu nggak juara di situ. Mungkin seperti itu. Tapi kita juga belum tentu juara. Kita belum tentu. Iya, kerjanya juga nggak maksimal 201, tapi kita nggak boleh. Tahu saya juga panitia juga mendengarkan para mereka yang ini pakai nos. Jadi dulu kan sudah kejadian dulu di kelas meeting kan, kita kan nggak boleh main terusan. 2014 kan panitia ini memutuskan tim kita nggak boleh ikut ke resmian lagi, jadi vakum itu. Ya, kalau nggak pakai nitro, saya kan risetnya kebanyakan malian. Soalnya mesinnya juga sudah beda gitu mas. Nanti saya buatkan 201. Iya. Nitro ya, tapi kalau saya diizinkan sama panitia. Terus 50 cc. Nah, udah ya lebih-lebih lah istilahnya. Apa? Mereka bebas. Ya, mungkin saya juga beli FU atau Sony kalau saya diperbolehkan main loh ya FFA. Karena nggak boleh diizinkan main, jadi saya juga nggak ngembangkan 201. Sayangnya di situ ya. Iya. Tidak bisa ada yang untuk di kelasnya acara event itu tidak bisa berkembang lagi ke pemakaian nos. Padahal di pemakaian nos itu orang itu lebih tertarik. Rata-rata kepingin semua lah mas. Ya apakah karena segi keamanannya atau gimana? Soalnya karena nos ini kan sangat lebih berbahaya daripada after. Salah sedikit jeblok das. Nah, kemungkinan besar yang diperhitungkan juga itu. Nah, kita kan bicara lagi kepada IMI yang di Thailand atau yang di Indonesia. Mungkin safety-nya takut orang-orang juga ini ya. Ya
Ini bisa-bisa ya kan pakai yang racun api, ini bisa-bisa pakai damkar. Soalnya ya sangat berbahaya. Bung, ada lagi Bung pertanyaan? Jadi balik lagi ke hasil dari sekian lama Mas Tinton ini berjuang di dunia balap ya. Hasilnya ini Mas Tinton itu kalau teman-teman pengen tahu itu sekarang bisa buka outlet, gerai baju juga. Dan Mas Tinton juga alhamdulillah bisa buka lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang nggak bekerja. Jadi Mas Tinton ini di sini ngejual apa aja di gerai outletnya? Saya di sini jual dari produk saya sendiri ya, Berondong Proyek ada, terus Racer Boy ada. Jadi saya punya 2 produk ya. Dari produk saya yang pertama Berondong Proyek, terus saya buat brand itu namanya Racer Boy. Di yang lainnya itu saya jual Racing Star. Terus baju saya masih dibantu dan ditolong sama Mas TV Javares. Jadi nggak cuma hanya jaket aja ya, ada ya, jaket lagi untuk jaket, celana pendek, boxer, kaos ini, topi, terus ada tas juga ya? Ada tas. Ini mau rencana saya kepingin ya, ini udah mulai mencari sales ya, mau buka spare part saya rencananya. Ya. Itu udah ada spare part knalpot yang dipakai. Ya, sementara ini knalpot sama noken as saja. Knalpot sama jadi Mas Tinton ini dari Berondong Proyek itu juga melayani penjualan knalpot sama noken as. Iya, noken as. Untuk yang lain, apakah ada lagi yang misalnya selain spare part nanti kedepannya mau bikin apa lagi? Spare part, saya ini mau karena banyak permintaan ya. Selama ini kan saya belum mau nerima garapan motor ya. Rencana nanti kalau saya runding lagi sama Pak Arsono sama Mas Ainur, mungkin saya nerima garapan motor habis ini. Kan selama ini saya belum open garapan motor sama sekali, masih saya tolak semua ya. Cuma beli noken saya layani, terus beli knalpot saya layani. Cuma kalau untuk garap motor mesin saya kapannya banyak permintaan sih. Cuma saya belum berani ke situ, takut ngecewakan. Soalnya kita juga belum istimewa lah istilahnya di mesin itu, masih banyak kurangnya, jadi belum berani. Tapi dalam waktu dekat saya terima bore up abis ini. Mas Tinton ini juga salah satu reseller dari Dosmo Floor ya. Yang baju itu dari Racing Start ya? Iya, Racing Start.